Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan mawaiz yang kedua yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah Hadratul Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz Abuya Kiai Haji Munawir LC. Dan kemudian sebelum beliau menyampaikan ceramahnya atau mawaiznya, kami persilahkan kepada Bapak hadirin saudara yang hadir untuk kiranya terus menikmati minuman atau snack yang sudah disediakan oleh Sohibul Hajat. Dan nanti kami minta tolong pada Abuya sekaligus ditutup dengan doa. Demikian amanatnya. Marilah kita dengarkan mawaiz yang kedua yang akan disampaikan oleh Abuya. Ilaikum falyatafadhal. Sallu 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Halimil Ghafur Al-Wadudis Syakur Mudabbiril Umur Wajabiril Maksur. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min zulumatil kubur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islami ba'dad duthur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'du, guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Aqib LCLMA, Kiai Haji Marwan, Kiai Haji Jamaluddin Ali, Ustaz Abdul Khair, Ustaz Saihu, Ustaz Soleh, Sahibul Bait, Ustaz Haji Sonjaya, panjang umur, sehat walafiat, ketua musola, ketua masjid, ketua majelis taklim, hadir Bapak Haji Amiruddin, ketua majelis taklim Al-Munawwir, Ustaz Haji Samhuri, Bang Acim. Nggak dagang nasi? Udah enggak? Udah. Oh, libur. Di dalam sebuah kitab namanya Faidul Qadir, syarah dari Al-Jami'us Shaghir, Nabi bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Saya ceramah satu hadis itu sebagai referensi, mudah-mudahan tidak terlalu lama. 11:30 selesai. Kuat sampai 11:30? Oh. Enggak, nasinya takut kedinginan. Dzaqa ta'mal iman. Orang yang bisa merasakan manisnya iman, dalam bahasa Arab ada istilah dzuk. Kalau dzuk itu lebih manis dibanding halawah. Arba'un man kunna fihi halawatul iman. Ini dzuk lebih tinggi.
Orang yang merasakan lezatnya iman, manisnya iman, apabila dalam hidupnya itu dia menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya dengan segala konsekuensinya. Maka orang yang imannya kuat, Allah sebagai Tuhannya, dia akan menundukkan kepala ketika terjadi sesuatu di luar kemampuannya. Almarhumah Ibunda Sayem binti Tawijan, sebulan sekali Aji Jaya pulang. Kampungnya mana? Tuh yang ada batu nggak bisa dipindahin, di tol Cipali sebelah kanan tuh. Kan ada batu yang nggak bisa diituin tuh. Beko berusaha untuk memindahkan bekonya yang hancur. Belakang situ ya. Sebulan sekali beliau pulang untuk berjumpa, untuk melihat, tanpa ada dorongan kasih sayang cinta nggak bisa pulang. Tapi karena ada sayang dan cinta, meskipun COVID sedang tinggi, pulang beliau. Tapi begitu Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya kepada hambanya yang dicinta oleh anak, oleh saudara, diambil oleh Allah, maka manusia bakal menundukkan kepala. 3 hal yang membuat manusia itu menundukkan kepala. Pertama, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa pasti menemukan yang namanya kematian. Presiden mati nggak? Soekarno? Soeharto? 32 tahun tuh berkuasa. Gus Dur? Udah presiden juga, kiai juga, mati. Jokowi? Belum. Pasti yang namanya manusia bakal Yang kaya, miskin, jangan nengok ke kiri dong, kagak enak lah. Saya bilang miskin mati enggak, pakai nengok ke kiri. Ucapin aja udah. Yang muda, yang tua, udah jangan nengok ke kanan. Kalau sudah Allah tunjukkan kekuasaannya kepada hambanya yang mengakui kalau Allah itu sebagai Tuhannya, apapun dia akan terima. Tunduk kepala, nggak bisa lagi untuk menolak apa yang menjadi kekuasaan Allah. Yang kedua, manusia bisa menundukkan kepala karena faktor ekonomi. Udah kerja berangkat sejak matahari terbit, pulang matahari terbenam. Bertahun-tahun kerja, tapi hasilnya begitu-begitu aja. Jika ia landasi dalam hatinya segala rezeki, Allah Ta'ala udah tentukan porsinya masing-masing. Nabi Sulaiman ketika jalan di tepi laut, dia melihat semut membawa seekor capung, dibawa tenggelam oleh semut. Gedean capung apa gedean semut? Tapi ditenggelamkan tuh oleh semut. Ditunggu oleh Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi?
begitu semut naik kembali ke permukaan air laut, ditanya. Ini Nabi Sulaiman bisa dialog dengan binatang. Semut, tadi yang kau bawa capung itu sekarang mana? Kata semut, ya Nabi Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa capung sebagai makanan, rezeki buat kodok. Kodoknya ada di istana, kodoknya ada di dasar lautan, di bawah batu, kakinya patah, nggak bisa berenang, nggak bisa mencari makan. Jadi aku diperintah oleh Allah untuk membawa makanan kodok yang ada di laut. Ya elah, jangan begitu apa? Kodok hidup di dasar laut, di bawah batu, kakinya patah, nggak bisa berenang, nggak bisa cari makan. Allah Ta'ala utus tuh semut sebagai wasilah untuk memberikan rezeki. Maka bila orang memiliki iman yang kuat dalam mencari nafkah, mencari ma'isyah, mencari kehidupan, dia tidak akan mengambil berbagai macam cara yang dilarang oleh Allah. Ada petani pisang, satu kebun itu dia tanam pisang semua. Ketika panen, di antara tandanan-tandanan pisang itu ada yang aneh. Satu kebun tuanya sama karena menanamnya sama, panennya sama, tapi ada satu tandan, pisang itu mateng semua. Biasanya pisang itu mateng sisiran paling atas. Ini enggak, matengnya malah dari bawah ke atas. Aneh enggak? Tapi itu pisang enggak dibawa ke pasar Kramat Jati. Waktu itu belum Kramat Jati namanya, pasar buah induk. Itu pisang diselamatkan oleh pemilik kebun karena pisang itu yang sudah masak warnanya kuning, muncul tulisan bahasa Arab, yamutu. Jadi nggak berani dimakan nih. Kalau dimakan mati. Orang pisang tulisannya mati. Akhirnya disimpan tuh oleh pemilik di atas lemari. Dia pesan sama anak sama istri, tolong pisang ini jangan dimakan. Kenapa bah? Kalau abah bilang jangan dimakan, jangan. Beberapa hari tiba-tiba ada tamu butuh buah pisang untuk acara 40 hari. Tuh, latar belakang 40 hari acara ada buah pisang karena dulu udah begitu. Pak Haji, saya butuh pisang besok mau acara 40 hari. Ya, udah dibawa ke pasar semua. Sekedar untuk pelengkap di depan kiai-kiai, barangkali ada sesisir dua sisir. Ya Allah, ada di lemari di atas, tapi ada tulisan aneh itu pisang. Emang kamu dari mana sih? Dari kampung sebelah. Siapa nama kamu? Yamutu. Itu orang namanya Yamutu. Nyari pisang, pisang tulisannya juga ya. Sudah ditentukan oleh Allah. Maka 3 hal yang dapat manusia menundukkan kepala kematian. Yang kedua dalam urusan rezeki. Yang ketiga dalam urusan jodoh. Pacaran udah 5 tahun, tiap malam minggu bawa asinan tohir Tegalamba.
Siu tahu Tohir? 5 tahun. Tapi karena itu kekuasaan Allah yang menentukan rezeki, umur, jodoh. Udah tiap malam minggu jalan ke Kobir Kampung Sumur, kagak jadi. Dia berkata, memang bukan jodoh aku. Maka orang yang meyakini keimanannya kepada Allah, begitu ada sesuatu yang terjadi, hak kekuasaan Allah, dia bakal menerima segalanya. Ibu Sayem binti Tawijan dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah. Haji Jaya menerima karena memiliki iman yang kuat. Ustazah Haja Masyati menerima apa yang terjadi. 1, man radiya billahi robba. Yang kedua, wabil islami dina. Orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah, dia akan menerima kehadiran agama Islam dalam hidupnya dengan segala aturannya. Agama itu aturan. Siapa yang mengatur? Allah. Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lizawil ukul ila ma yuslihuhum bima'ashihim wa ma'adihim. Agama itu adalah aturan. Aturannya siapa? Ini aturan sepanjang kehidupan manusia selagi dunia masih ada. Sekali minuman aturan agama itu haram, ya haram, nggak pakai diperpanjang. Ini diperpanjang mulu, kagak gede-gede, panjang doang. Hah? Ih. Gak apa-apa ya saya ngomong begini aja ya. Gak usah ngomongin vaksin ya. Gak usah ngomongin vaksin ya. Habib Ahyad 6 hari habis divaksin mati. Ki Abdul Rashid Abdullah Syafi'i 6 hari habis divaksin mati. Gak usah diomongin ya. Alhamdulillah saya takut. Saya ditelepon sama kepala biro, izin Kiai, amanat gubernur, ada vaksin spesialis buat tokoh-tokoh agama. Kiai mau datang kapan dan jam berapa? Kirim salam sama gubernur, kasih tokoh-tokoh yang lain, toko saya tutup. Alhamdulillah, sampai sekarang belum. Alah, karena saya takut. Ini sedekah 40 hari aturan Islam. Ulama yang membuat kita jadi begini nih. Tidak hanya sendiri, tapi beberapa ulama melahirkan aturan-aturan buat orang yang beragama Islam, yang akan tunduk dengan segala aturan Islam. Di dalam kitab yang cukup tebal, namanya Mizan Kubro, buah karya Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kesepakatan tentang aturan sedekah begini ada di dalam Babul Janaiz, bab tentang janazah dengan segala hal. Wattafaqu ala annal istighfar lil mayyiti wa du'a lahu was sadaqa wal itqa wal hajja anhu yanfa'u. Wattafaqu, dan mereka telah sepakat. Siapa mereka? Imam-imam madhab. Apa yang mereka telah sepakati? Ala annal istighfar lil mayyiti, sesungguhnya membaca istighfar buat orang yang sudah mati. Maka tadi Kiai Haji Marwan baca tuh,
li wali walidayya walaha walahum wali jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum. Tidak hanya Ibunda Sayem binti Tawijan yang dapat, tapi wali jami'il muslimina wal muslimat, buat seluruh umat Islam, jamaah yang hadir tahlil 40, orang tuanya dapat. Tidak hanya yang udah mati, al ahya yang masih pada hidup, wal amwat dan yang udah mati dapat malam ini pahala. Ya Rabbal. Maka kata Kiai Haji Salim Basalama almarhum, orang kalau diundang tahlil kagak datang, itu goblok sampai ke tai-tainya. Udah dapat besek, udah dapat snack, udah dapat pahala lagi. Untung apa enggak? Masih kagak datang juga. Ngomong-ngomong Haji Jaya, kelamaan apa enggak nih? Hah? Jinjam? Terus? Ya. Seho? Sajama? Wassodako, ada sedekah, ada semangka, ada salak, ada pisang, ada kue wajik masih empuk lagi, ada apel, anggur, pisang. Ya Allah, ini wassodako, sedekah. Kita makan, kita bawa pulang, yang dapat pahala girang senang Bunda Sayem binti Tawijan. Girang malam ini dia dikubur. Dulu nih di Yaman ada orang pengen sedekah biar pahalanya itu mengalir ke makam orang tuanya. Sementara terbatas ekonomi hidupnya. Dia cuma sehari-hari berprofesi sebagai penjual buah, semangka dan paya. Payanya dia jual, semangkanya dia jual, kulitnya itu dia kumpulin sekarung. Dapat 2 karung, dia kasih di Yaman orang yang menernak onta dan sapi. Makanya kemarin waktu Idul Kurban, sampai dari gubernur saya kasih kulit paya. Ya Allah, sampai bunyi makannya. Kayak laki kerja di luar kota 6 bulan baru pulang ketemu bini. Nyusuk begitu. Ya Allah. Andri, begini aja ngomongnya ya. Nggak usah ngomongin sembako ya. Ustaz Saleh, begini aja ngomongnya ya. Kalau kulit semangka aja ada pahalanya, apalagi semangkanya. Tuh. Jadi makanan-makanan yang ada saat ini pernah ada di zaman orang tua kita zaman dahulu. Sedekah ada semua makanan. Karena ekonomi saat ini buat kita agak sedikit mudah, lebih banyak lagi persediaannya. Alhamdulillah. Wassodako, orang yang rajin sedekah belum pernah kita jumpai hidupnya tambah susah. Kata Nabi, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad 3 kali. Enggak bakal berkurang itu harta yang kita sedekahin. Bal yazdad, bahkan semakin tambah. Makanya enggak ada tuh di tengah kehidupan bermasyarakat kita lihat ada orang rajin amal, rajin sedekah, hidupnya susah, nggak ada. Yang kita lihat orang kebelangsak punya duit dikit main judi. Ada gak? Susah tuh hidup kalau begitu. Kenapa? Itu aturan agama, kagak boleh berjudi.
Mengapa judi itu haram? Gitu kata Omairam. Karena dah terusin sendiri dah. Itu aturan agama. Mereka yang menyadari Allah sebagai Tuhannya nggak berani tuh melanggar aturan, karena Islam adalah aturan. Allah yang buat aturan. Ini aturan Islam. Ketika ada orang meninggal dunia, anak pengen ngedoain, maka kata imam-imam madhab tadi, istighfar aja tuh bermanfaat buat orang yang udah meninggal dunia. Wasodako, sedekah. Wadu'a alahu, ada doa nanti. Ada doa wahbah. Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na min surati Yasin wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdihi wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan li ruhi almarhum almaghfur laha Sayyib binti Tawijan. Ntar dibaca tuh doanya. Wal itqa, memerdekakan budak sahaya. Perbudakan sudah dihapus. Dikias oleh ulama, jika ada anak pengen memberikan pahala yang enggak putus-putus, ketika ada tanah itu diwakafkan untuk majelis taklim. Wakaf pahala dia niatin buat orang tuanya. Masya Allah, ini dikias oleh ulama. Ini majelis taklim as-solihah, karena ibu saya anaknya soleh. Jadi majelis taklimnya as-solihah. Solihat itu memiliki tingkatan yang paling tinggi. Di bawah soleh itu thayyib. Di bawah thayyib itu khair. Ada khair. Di bawah khair itu ma'ruf. Di bawah ma'ruf apalagi khair? Iya. Jadi soleh itu memiliki sifat, memiliki sikap. Kalau ada orang namanya soleh tidak punya sifat, tidak punya sikap, soleh bimaknal musamma. Soleh namanya doang. Malam minggu kagak ngaji, giliran pingpong ngaji. Enggak, ini di Rempoa, bukan di Kampung Sumur. Di Rempoa, bukan di Kampung Sumur. Dulu ekonomi masih sulit, masih susah. Orang sedekah 40 tidak semeriah ini. Tapi cerdiknya anak dulu patungan tuh anak-anaknya. Lu berapa. Apa aja kalau patungan jadi enteng. Itu meja pingpong kan ada yang berat tuh, yang mahal. Kalau patungan enteng apa berat ya Umar? Saya juga mau ikut patungan biar enteng. Alhamdulillah. Saya baca kurang 200, jadi saya kasih 200. Kalau bilang kurangnya 1 juta, saya kasih 1 juta. Udah terlanjur oleh kiai saya dibilang kiai kaya. Kalau di grup Al-Huda bilang kurang 1 juta, saya kasih 1 juta. Ini kantong ini belum, kantong ini belum. Nikmatin aja kehidupan. Ada ajak makan bersama orang, nikmatin aja, jadi nggak stres. Biar nggak divaksin juga saya kagak takut. Habis saya baca di internet itu yang namanya vaksin, saya baca di internet. Saya cari apa nih tujuan dari vaksin, saya baca. Begitu saya baca, ya Allah, nggak ada, gua nggak mau dah.
Begitu saya baca, Masya Allah, ini konspirasi melalui vaksin. Saya baca di internet. Begitu saya baca, ya Allah, makanya saya kagak mau dah. Bukan ngajak, dan bukan sebuah kewajiban. Kalau tadi guru kita bilang ada orang yang ngomong hukumnya vaksin wajib, ngigo itu orang. Ya Allah, ya Allah, kalau nggak vaksin neraka itu. Ntar ditanya malaikat, Marobuka udah vaksin belum? Jamaah yang mulia, jadi kalau soleh itu memiliki segala apa yang menjadi orang itu baik. Di bawah baru thayyib setelah soleh. Tapi kalau thayyib itu baik fisik, makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kalau thayyib berkaitan dengan pertumbuhan fisik, maka ada abang thayyib 2 tahun gak pulang-pulang. Udah meninggal. Di bawah thayyib khair, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di bawah khair ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Maka orang yang soleh punya fisik yang bagus, setiap ada aksi hadir. Kayak Ustaz Haji Samhur, fisiknya bagus, setiap ada aksi terdepan. Udah gitu mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat yang dilarang oleh Allah. Ini tingkatan-tingkatan di bawah kalimat soleh, thayyib, khair, ma'ruf, dan yang lain-lain. Terakhir, kayaknya saya kelamaan ini Haji Umar ya. Haji Umar udah begini aja kok. Oh, dari habis maghrib. Oh gitu. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya. Setelah ia memiliki iman yang kuat kepada Allah, dia terima aturan-aturan agama Islam, kepada Nabi cintanya yang memperkenalkan Allah, memperkenalkan Islam melalui dakwah Nabi. Begitu besar cintanya dia kepada Nabi. Maka seringkali kita jumpai saat mahallul qiyam, saat berdiri, saat asyraqal, kita lihat ada orang spontan ketika dibaca ya Nabi salam, itu air matanya keluar tanpa rekayasa, keluar dengan sendirinya. Di sini sudah tergambar Nabi dengan kemuliaan-kemuliaannya, dengan kecintaannya kepada umatnya, sujud 3 hari nggak bangun-bangun. Kenapa Nabi sujud 3 hari nggak bangun-bangun? Karena dia tanya sama Jibril, Jibril, tolong kasih tahu tingkatan neraka. Kata Jibril, yang pertama ada neraka paling panas, paling bawah. Buat siapa itu Jibril? Buat orang-orang munafik. Maka orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik paling bawah neraka yang paling panas. Jadi kalau kita lihat ada orang yang punya sifat munafik, udah aja bilang lu neraka paling bawah lo. Kata siapa? Kata Allah. Ma fil aba fil abna. Kalau bapaknya dulu semasa hidup dikenal oleh warga orang munafik, bakal turun juga sama anak.
Kalau bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya juga bakal menjadi anak yang soleh-soleh. Maka hati-hati jadi orang tua. Jangan sampai salah langkah, bakal turun sama anak. Ini romannya serem banget ini saya ngomong begini. Jadi dari satu hadis ada 3 sifat manusia. Maka untuk mendapatkan itu, menjaga kualitas iman kita, cinta kita kepada agama kita, kepada Nabi kita, majelis taklim, majelis ilmu, insya laukana lil ilmi suratun, seandainya ilmu itu bisa digambar, ahsana minasyamsi, itu gambaran ilmu lebih terang dibanding matahari. Jam 12 siang lagi sedang panas-panasnya, ada orang kuat melihat matahari begitu? Oh, ada. Ini sedang panas-panas nih, uang-uang, Bang Acib. Kuat melihatin matahari, melotot. Maka ulama yang istiqomah, orang gak mampu memandang wajahnya lama-lama, pasti dia bakal tertunduk. Ahsana minal qamari, lebih terang dibanding terangnya bulan. Begitu kita lihat wajahnya, menyenangkan. Bulan dulu tanggal 15 tahun 72 listrik belum masuk Kampung Sumur, ya Jincam. Itu kita pada keluar gelar tikar di depan rumah sambil makan opak singkong digoreng tuh sama sambal kacang, sambil ngeliatin bulan. Dulu belum ada Pepsodent buat gosok gigi pagi, belum ada dulu. Dulu mah bite ditumbuk biar halus, pakai sambuk. Zaman itu, iya alang-alang. Makanya dulu habis ngeliat bulan terang, makan opak singkong digoreng, sambalnya sambal kacang, langsung tidur, cukanya banyak, tajam. Begitu bangun nggak bisa buka di mulut, boesan. Tapi obatnya gampang, kue cucur yang banyak minyaknya. Sebelum dimakan dioles-olesin dulu, baru dimakan. Tuh orang dulu begitu. Tapi orang dulu biar begitu jujur-jujur. Iya, orang dulu ngaji cuman begitu doang, benar. Ada yang pinter, ada yang jujur. Nyaknya sakit, kedinginan, dia bingung ngobatinnya pakai apa. Balsem diborehin semua, kepanasan tuh maknya. Mudah-mudahan saya binti Tawijan dengan doa kita malam ini menjadi sebab Allah Ta'ala turunkan rahmat dan maghfirahnya, diangkat derajatnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim fil awalin wa akhirin. Wassalamu tabaraka ta'ala angkal sahabati rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa kaib mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqtana biha jamil hajat wa tutahna biha jamil sayiat wa tarfa'una fi indaka ala darajat wa tuballighuna bi sallallahu ya akhiratul hayati wa ba'dal mamat. Innaka samiun qaribun ya qadiyal hajat. Waghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina arhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal Qur'anul azim. Alhamdulillah subhanallah bihamdih wa ma salaina wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan minna wa asilah wa rahmatan minna nazilah wa qarwatan syamilah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ajmain wa summa ila arwah abaina wa ummahatina wa jaddatina wa sayyidina fid din wa summa ila arwah al-rasulin sayyidina Abu Bakar Utsman wa Ali wa usulihim wa furahim wa summa ila marhum Purah Ibu Sajiyam bin Tarijan wa usuliha wa furiha wa maghfir laha warhamha wa afiha wa panha Allah fir lahu warhamhu wa afiha wa maghfir lahum warhamhum wa afiha wa panhum wa akrim nuzul khalahum waj'al jannata mathwahum Allahumma ja'al quburaha radah min radil jinan wa la taj'al quburaha niran rahmatir rahimin Allahumma ja'al quburahum radah min radil jinan wa la taj'al quburahum niran bi rahmatika rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin bisiril Fatihah. وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم رب دعواهم فيها سبحانك وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, usai sudah acara kita dengan ditutup oleh pembacaan doa tadi, maka usai sudah acara kita dari awal hingga akhir. Dan akhirnya kami haturkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat dan saudara-saudara pada kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf atas kekurangannya. Dan akhirnya kami tutup acara ini dengan ucapan billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali dinikmati hadirin Bapak. Silakan.